Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Siti. Kali ini kalian akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, minggu-minggu lalu kalian sudah mengenal tentang sumber daya alam, ya. Kemudian juga mengenal tentang ketampakan dataran, ya. Kali ini kalian akan dikenalkan dengan jenis-jenis pekerjaan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui pengertian pekerjaan terlebih dahulu. Apa sih pekerjaan? Nah, pekerjaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya ada di pertanian, peternakan, dan perikanan, ya. Selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa, ya. Contohnya nanti akan saya jelaskan. Anak-anak, jenis-jenis pekerjaan di sini dibedakan di wilayah dataran tinggi, kemudian juga ada wilayah dataran rendah, selanjutnya juga ada di dataran atau wilayah pantai. Sebelumnya sudah dikenalkan di wilayah dataran tinggi, ya, kebanyakan penduduknya pekerjaannya ada yang bertani. Bertani apa? Di sini khususnya di buah-buahan atau juga sayur mayur, ya. Selanjutnya di wilayah dataran rendah, di sini pun juga ada pertanian, juga peternakan dan sebagainya. Kemudian di wilayah pantai tentu kalian juga kenal dengan para nelayan, ya, yang menghasilkan ikan. Selanjutnya pekerjaan di wilayah dataran tinggi, ya. Penduduk dataran tinggi ini mayoritas beraktivitas sebagai petani, ya. Biasanya mereka menanam sayur tadi, ya, buah, teh, dan kopi. Kenapa teh dan kopi? Ya, karena di sini kebanyakan suhunya mencapai minta dingin, ya, Nak, ya. Oleh karena itu kebanyakan di daerah pegunungan ini petaninya menghasilkan barang berupa apa? Sayur mayur, buah, bunga bahkan, ya. Kemudian juga teh dan kopi. Selanjutnya sebagian dari mereka pun juga memilih sebagai peternak, ya. Beberapa diantaranya adalah ada sapi, ada kambing, ada ayam, dan itik. Hal ini dikarenakan adanya lahan yang masih sangat luas serta mendukung ekosistem yang ada di wilayah dataran tinggi tersebut. Selanjutnya anak-anak, pekerjaan di wilayah dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan wilayah yang mencapai ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut, ya. Maka mata pencaharian penduduk di wilayah ini berbeda dengan wilayah dataran tinggi dan daerah pesisir. Namun, mata pencahariannya di wilayah dataran rendah sebagai berikut, ya. Selanjutnya, ada petani. Nah, selanjutnya juga ada buruh atau pegawai. Kemudian ada juga pedagang, kemudian ada pengrajin, kemudian juga ada pekerja jasa. Nah, anak-anak, selanjutnya kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, ya. Kegiatan ekonomi penduduk perkotaan. Nah, ini ada perkotaan juga ada di pedesaan, ya, di sekitar kita ada itu. Di bidang ekonomi penduduk perkotaan, yang pertama ada bidang jasa, yaitu bidang yang namanya jasa, ya, atau tenaga kerja, seperti guru.
Guru jasanya apa? Mendidik dan membimbing putra-putrinya ya. Dan dokter juga jasanya apa? Untuk menyembuhkan atau memberikan pasien segera supaya lekas sembuh ya, berikan obat dan sebagainya. Kemudian juga ojek ini ya, sebagai jasa pengantar. Penjahit sebagai jasa barang jadi kain dijadikan baju, ini menggunakan jasa penjahit dan sebagainya. Masih banyak lagi ya nak ya. Selanjutnya ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan, kegiatan perdagangan ini dapat berupa pasar ya, toko, warung dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada juga di bidang industri, di mana bidang industri merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah pabrik ya. Kalian ketahui ya, banyak penduduk kita yang masuk di bidang industri ini atau sebagai pekerja ya. Selanjutnya bidang perhubungan. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan arus distribusi barang dan pergerakan manusia. Kegiatan ini meliputi ada perhubungan darat, ada laut dan udara ya. Selanjutnya ada bidang bangunan. Kegiatan ini merupakan tenaga kerja untuk bidang bangunan cukup banyak seperti ya, di sini arsitek, insinyur ya, kemudian ada tukang bangunan, ada kuli dan lain sebagainya ya. Selanjutnya sayang, kegiatan ekonomi penduduk pedesaan ya. Tadi di perkotaan, sekarang di pedesaan. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan sangat tergantung pada pengolahan tanah ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi pedesaan sebagai berikut. Yang pertama, bertani. Lahan pertanian di pedesaan dibagi menjadi 3, yaitu ada persawahan, ada ladang, ada perkebunan ya. Semua ini adalah bagian dari bertani ya. Kemudian yang kedua ada beternak. Adapun jenis beternak kemarin sudah jelaskan Bu Guru ya, ada peternakan kecil, ada peternakan jenis besar dan ada peternakan unggas. Masih ingat ya kalian ya, peternakan kecil itu apa? Iya, pinter, termasuk kambing ya. Ini. Kemudian peternakan besar apa sayang? Peternakan besar juga termasuk ini ya. Ada sapi ya, ada kerbau, ada kuda dan sebagainya. Kalau unggas ya ayam, itik termasuk bagian unggas. Selanjutnya anak-anak, pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada produksi, kemudian yang kedua ada distribusi, selanjutnya ada konsumsi ya. Apa produksi? Ya, selanjutnya kali ini akan saya jelaskan ya. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dengan cara mengelola sumber daya alam. Kegiatan produksi meliputi yang pertama ada pertanian ya, ini. Kemudian juga yang kedua ada peternakan. Yang ketiga ada perikanan. Selanjutnya ada perindustrian. Nah, anak-anak, kegiatan produksi ini semuanya menghasilkan barang ya. Tadi ya pertanian contohnya, apa yang dihasilkan di pertanian ini ada, misalkan di pedesaan ya, kita jumpai ada padi ya, ada jagung ya. Kemudian kalau di perkotaan, di dataran tinggi tadi pertaniannya apa? Berupa menghasilkan buah-buahan, sayur mayur ya, ada teh, ada kopi dan sebagainya. Kemudian di peternakan juga menghasilkan produksi apa? Ya, pintar sekali, ada daging ayam, daging sapi ya, susu. Nah, itu sebagainya ya. Selanjutnya perikanan. Perikanan pun juga sama seperti itu. Kemudian juga perindustrian ya, menghasilkan bahan mentah jadi bahan jadi. Selanjutnya anak-anak, program Panca Usaha Tani. Nah, inilah anak-anak, ini seringkali kita jumpai ya,
untuk pertanian lebih meningkat ya, para petani biasanya menggunakan rumus ini, panca usaha tani. Nah, ini dalam pertanian terdapat rumus panca usaha tani untuk menghasilkan bahan pangan yang baik ya, supaya hasilnya melimpah dan sebagainya ya. Hal tersebut yang meliputi apa saja? Yang pertama, pemilihan bibit yang unggul. Tentunya sayang ya, bibit yang unggul maka akan menghasilkan bagus juga. Selanjutnya ada pengairan yang cukup. Nah, misalkan kita menanam padi, akan tapi tidak ada air, apa bisa tumbuh? Tidak akan tumbuh ya. Oleh karena itu pengairan yang cukup ini merupakan program usaha tani yang kedua. Selanjutnya juga pemupukannya yang tepat. Nah, ini pun juga ada ya. Dengan pemupukan yang bagus, yang tepat, maka tanaman atau pertanian dapat menghasilkan yang melimpah ya, atau bagus hasilnya nanti. Selanjutnya yang keempat, pemberantasan hama penyakit. Ini tentu ya, kalau kita perhatikan di sawah-sawah ya, kalau sudah mau panen biasanya ini ada penyakitnya ya di padi. Apa? Contoh wereng atau apa, ada tikus, ada juga burung ya, burung kecil-kecil, katanya kalau burung apa, burung emprit ya istilahnya ya. Nah, kalau kita tidak memberantas hama-hama tersebut, maka hasil padi yang kita panen tidak akan bagus. Oleh karena itu, keempat ini adalah program yang dicanangkan oleh para petani untuk supaya menghasilkan bahan pangan yang diinginkan cukup bagus. Selanjutnya yang kelima, pengolahan tanah yang baik. Nah, ini anak-anak ya, sebelum para petani menanam padi atau menanam apapun ya yang akan dihasilkan mereka, maka pengolahan tanah pun juga perlu diperhatikan. Nah, ini dengan cara apa? Kalau di zaman dahulu ya, kalau tanaman padi itu minta atau dengan bantuan binatang ternak ya, akan tetapi saat ini sudah modern ya, menggunakan traktor dan sebagainya itu. Selanjutnya anak-anak, kegiatan distribusi ya, tadi ada yang pertama ya, kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ini meliputi yang pertama ada transportasi, di mana program ini merupakan pengiriman barang dari produsen kepada konsumen ya. Selanjutnya yang kedua ada perdagangan. Perdagangan terbagi jadi dua, yaitu ada ecer dan grosir. Tahu ya nak ya kalau ecer ya, kalau grosir tahu juga ya. Kalau ecer berarti kita membeli contohnya di warung-warung. Kalau grosir biasanya ada di pusat ya, sebagai kayak uang kulaan ya, pakai untuk orang tengkulak mau dijual lagi, itu grosir ya. Selanjutnya sayang, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan puncak dari semua rentetan kegiatan ekonomi. Konsumsi berarti menggunakan atau memakai barang dan atau jasa. Jadi yang kita pakai adalah atau kita yang menggunakan disebut konsumen ya. Ini kalau kegiatan konsumsi merupakan kegiatan puncak dari semua rentetan kegiatan ekonomi tadi. Selanjutnya orang yang memakai barang yang telah dibeli melalui transaksi perdagangan maupun yang menggunakan jasa disebut konsumen. Anak-anak, contoh beberapa kegiatan konsumsi ini seperti memakai baju ya, makan buah-buahan atau mendengarkan saat guru mengajar, kemudian juga kalian bisa membaca koran dan sebagainya. Itu adalah termasuk kegiatan konsumen ya, kita sebagai konsumen ya anak-anak. Jadi kita bisa simpulkan di sini nggih, kegiatan ada distribusi, ada konsumsi ya, ada kegiatan produksi ya. Kalau orang yang menghasilkan berarti produsen. Kemudian juga kalau kegiatan menyalurkan, orang yang menyalurkan barang dinamakan
distributor, kemudian orang yang memakai disebut konsumen. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu jenis-jenis pekerjaan ya. Apa saja tadi? Iya, ada petani, ada buruh atau karyawan ya, ada guru yang ya dan sebagainya tadi ya, saya jelaskan sama Bu Guru nggih. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami dan bermanfaat. Untuk tugas kalian yaitu mengerjakan evaluasi materi IPS subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 di tema 4 ya. Semuanya ada di tema 4. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong jangan lupa jaga kesehatan, sholat tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.